Ya kalau mau dikatakan sebulan cari 10% sih sangat mudah sekali Om Henry. Hmm. Gitu. Dan ini tuh sangat mudah dipakai buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya, Iya. yang nggak tahu stochastic itu gimana, cara Hmm. settingannya RSI atau moving average itu apa. Oke, siang semua. Balik lagi di channel pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, dan kali ini kita ada tamu dari Hero Trader Community. Sorry, kepleset. Oke, sama Mas Dwi. Halo Mas Dwi. Ya, halo, selamat siang. Ya, siang. Oke, jadi sebelum kita mulai, boleh cerita-cerita nggak Hero Trader Community itu sebenarnya apa sih? Oke, sedikit kenalan dulu ya. Iya. Hero Trader Community itu sebenarnya dibangun dulu sebelum saya resign ya, sebelum saya resign kerja Jakarta. Dulu awalnya saya kerja di Jakarta, terus kemudian akhirnya mengenal dunia trading dan kemudian mulailah belajar trading. Setelah itu saya pulang kampung karena sudah merasa bahwa ternyata untuk mendapatkan income di rumah aja bisa Oh iya. gitu. Akhirnya mulai dikembangkan, saya juga mulai banyak belajar sama mentor-mentor dan akhirnya banyak teman-teman, ternyata satu komunitas yang sebelum terbentuk ini akhirnya pengen punya wadah gitu, pengen punya tempat supaya ada ajang untuk komunikasi, diskusi, sharing dan lain-lain gitu, sehingga akhirnya dibuatlah Hero Trader Community itu. Oke, jadi ya saya juga sempat sedikit banyak gitu nonton juga. Jadi ini mungkin kita ke pertanyaan langsung ini yang ada di video juga gitu. Yeah. Jadi pertama ini kan kebanyakan scalping ya. Yes. Oke, jadi bagaimana sih cara menentukan ukuran lot gitu untuk scalping itu, dan stop lossnya itu seperti apa gitu? Oke, kalau scalping ini kan sebenarnya kalau berdasarkan balance ya, saya sendiri tipikalnya adalah yang cukup barbar ya. Artinya karena emang nembaknya target kecil-kecil aja. Iya. Tapi sekali hajar begitu dapat momen langsung dihajar gede-gedean gitu. Full margin mungkin bisa aja, tapi full margin yang saya katakan di sini adalah misal saya punya saldo adalah $1.000. Iya. Yang saya resikokan siapnya adalah $100. Maka dari $1.000 itu akan saya pecah menjadi 10 account. Jadi per account itu saya siapkan $100. Nah, akun $100 ini yang digunakan untuk full margin gitu. Tuh kalau misalkan teman-teman siap dengan resiko $100. Ada juga teman-teman yang siapnya hanya $20 gitu. $20 itu ya ketika dapat momen ya di fullkan. Jadi yang saya katakan full margin di sini bisa dikatakan full marginnya sebagai batasan resiko atau cut lossnya. Kalau teman-teman tidak menggunakan sistem full margin, meskipun itu memang cukup beresiko ya, tapi kembali lagi trading bahwa seberapa siap kita dengan resiko yang kita terima, itu yang pertama. Jangan sampai kita hanya cuma siapnya terima profit aja, tapi lossnya nggak mau terima. Ini yang repot gitu ya. Nah, kalau secara basicnya orang scalpingan itu ya disesuaikan dengan balance. Kalau saya dengan saldo 1.000 dengan teknik yang scalping biasa-biasa aja, cuma cari 10 sampai 30 pip, saldo 1.000 itu saya akan menggunakan lot 0,01 per $1.000 itu 0,01 gitu. Jadi meskipun saldonya sudah grow menjadi 1.500, saya tetap menggunakan 0,01. Tapi kalau saldonya sudah 2.000, maka saya baru naikkan lotnya jadi 0,02 gitu. Oh iya, tadi stop loss ya. Iya. Kalau untuk stop loss, teman-teman bisa gunakan 1:1, 1:2. Kalau saya pakainya 1:3. Jadi kalau stop lossnya itu 30 pip, maka ya take profitnya paling tidak 2 atau 3 kalinya gitu. Kalau di gold ya, karena memang saya senangnya di gold gitu. Iya. Oh ya, tadi sempat menarik ya. Jadi kalau punya saldo 1.000 gitu, dipecah jadi 100 gitu, dan full margin. Terus bedanya apa dengan yang cuma satu akun tapi 1.000, tapi kita kasih stop loss di setiap $100 gitu? Oke.
kalau ngobrolin resiko, ngobrolin stop loss atau batasan resiko, kita sebagai manusia nih kadang-kadang ya sudah dibuat plan, ini tetap nggak mau pakai dia. Itu yang repot. Jadi udahlah, mungkin banyak teman-teman yang belajar di luaran sana misal ya, atau mungkin belajarnya dari otodidak lewat YouTube, lewat Google, e-book dan lain-lain misal. Ketika dia sudah memahami bahwa risk rewardnya 1:3, stop lossnya sekian, take profitnya sekian. Tapi pada prakteknya kondisi di lapangan, ketika melihat kondisi market itu nggak seperti itu kondisinya. Karena ternyata trading itu tidak hanya ngomongin masalah lot, ngomongin masalah take profit, ngomongin masalah stop loss, tapi psikologi kita nih kadang-kadang suka dipermainkan di market gitu. Jadi kalau misalkan tadi posisinya ngomongin stop loss, ya salah satu tekniknya adalah ya teman-teman siap dengan resiko berapa. Kalau saldonya misalkan 1.000, siapnya berapa? 50. Ya udah, jangan semua saldo itu dikumpulkan di dalam satu account. Karena apa? Ketika loss, kita nih rasa balas dendamnya masih banyak. Terutama pemula ya, terutama pemula tuh pengennya nggak bisa nih, duit saya yang tadi loss nih harus balik. Ya, akhirnya apa? Karena saldonya dalam satu account, jadi pengennya terus transaksi. Itu yang menyebabkan akhirnya selesai semua, atau margin call selesai, saldonya habis. Nah, kalau teman-teman menggunakan stop lossnya nih dalam satu account, apa bedanya tadi kalau full margin sama pakai stop loss? Nah, pakai stop loss ini kadang-kadang lotnya nanti teman-teman tidak bisa menguasai itu, karena melihat bahwa wah ini baru minus $10 gitu, saldo saya masih 900 nih, ya udah transaksi lagi gitu. Nah, itu yang repot. Jadi ya kembali ke tingkat kenyamanan teman-teman ketika transaksi seperti apa. Kalau misalkan memang sukanya dengan cara di split account supaya ketika akun ini MC ya selesai gitu, ya sudah gitu, nggak perlu dijalankan lagi. Kembali lagi ke trading plan sih, kembali lagi ke trading plan. Mau sebagus apapun teman-teman punya teknik, kalau trading plannya tidak terkontrol dengan baik ya percuma juga gitu. Itu kan masalah teknis ya, kita cuma ngobrolin teknis saja itu. Tapi pada prakteknya di lapangan nih nggak seperti itu gitu. Kadang-kadang orang ya di luar kontrol juga gitu. Oh iya, jadi masukan juga ya. Jadi lebih baik, bukan lebih baik, tapi ada opsi lain gitu selain kita pakai stop loss. Jadi kenapa nggak bikin 2 akun aja? Yang satu buat dompet, yang satu buat trading gitu. Jadi begitu kita mau trading, kita internal transfer gitu. Ya, tinggal internal transfer, betul. Ya, jadi 100 begitu kena take profit ya udah pindahin ke dompet lagi. Pindahin ke dompet, betul. Iya. Dan ini rata-rata banyak digunakan para trader Malaysia ya. Iya, benar juga sih. Jadi psikologi kita kejaga. Betul. Itu yang terpenting. Oke, langsung ke pertanyaan kedua gitu. Jadi untuk scalping kan rata-rata tidak menargetkan take profit banyak gitu. Nah, Mas Dwi sendiri bagaimana cara menargetkan take profit yang optimal tapi ya sepadan lah gitu sama risknya gitu, nggak kecil banget ya? Oke, biasanya saya untuk menentukan take profit harian itu saya melihat dan mengukur range perkembangan hari kemarin ya. Jadi saya akan lihat dulu swing high dan swing low di hari kemarin itu tercapai berapa poin atau berapa pip. Itu baru nanti dibagi 3. Jadi katakanlah misalkan hari Jumat kemarin kenaikannya katakanlah 100 pip. Ya. Maka target besoknya hari Senin itu saya hanya mencari 30 pip saja. 30 pip. Artinya kalau misalkan targetnya 30 pip, maka stop lossnya adalah 10 pip gitu. Jadi saya akan mengukur range harian di hari sebelumnya. Kenaikannya berapa pip tuh? Kalau kenaikannya berapa pip ketika tercapai katakanlah hari kemarin 100 pip, tinggal dibagi 3 aja. Jadi kisaran 33 pip atau 35 pip, ya begitu sudah kena di area itu 30 pip ya selesai gitu. Tapi kalau teman-teman mau memaksimalkan hasilnya, kan kita bisa gunakan trailingnya, bisa pakai SL plus gitu. Jadi kenaikan 20 pip, SL kita dirubah jadi SL plus itu untuk menjaga ketika harga ternyata kembali ke titik open entry kita, ya maka secara otomatis kita pun masih kena
SL plus profit 10 pip gitu, karena kita mengamankan 10 pip. Jadi ketika kenaikan 20 pip, amankan 10 pip, naik lagi 20 pip, amankan lagi 10 pip. Jadi itu bisa grow juga. Tapi kalau teman-teman nggak sempat Mas, karena saya nih punya kesibukan kerja, kadang-kadang ngelihat market aja di jalan gitu ya, nggak bisa fokus. Ya sudah, set and forget. Begitu dapat momen, dapat entry-nya, SL-nya dipasang, TP-nya dipasang, selesai. Gitu. Gak usah diliatin chartnya. Ngapain kita harus ngeliatin chart terus-menerus ya? Ya, karena targetnya juga kecil, 10 sampai 20 30 pip itu kan ya masih oke lah. Di gold itu sangat mudah sih menurut saya untuk dapatkan 10 sampai 30 pip, terutama marketnya adalah market di sesi Asia. Itu kan ya pergerakannya tidak cukup fluktuatif ya, tidak cukup volatile lah gitu. Masih landai lah. Nah iya, tadi kan time frame ya. Jadi kenapa sih Mas Dwi ini lebih condong memilih time frame H1 atau 1 jam gitu? Iya, oke. Jadi gini, karena saya trading scalping itu di pagi hari ya, dan kenapa pakai time frame-nya H1 karena range-nya untuk mendapatkan 30 ini masih, kalau dihitung masih masuk akal ya. Karena saya menghitungnya kan tadi range hari sebelumnya. Kalau range hari sebelumnya itu sekitar 100 pip gitu, maka saya ambil dibagi 3 ya, 35 atau 33 pip. Nah, untuk mendapatkan 33 pip ini nggak mungkin sekali ketika kita transaksinya di M1 dengan pola atau strategi yang saya pakai. Karena di M1 itu biasanya kan ya pergerakannya untuk membaca kondisi sangat susah ya menurut saya, karena banyak fake lah, banyak price yang memang ketika ketemu polanya dipecah lagi, sudah mau masuk polanya dirusak lagi, maka saya putuskan untuk masuk di H1. Jadi ketika H1 sudah terbentuk, ada polanya, saya masuk di situ, ya sudah 30 pip itu range target minim sebenarnya yang bisa dicapai. Kalau turun ke M15 mungkin bisa saja, tapi targetnya jangan 30 pip, tapi 15 pip atau mungkin 20 pip gitu. Tapi kembali ya scalping, buat yang mungkin belum terbiasa scalpingan ya, terutama menggunakan lotnya yang tidak dikontrol, itu pasti akan merasa dak-dikduk ya. Karena kita tahu bahwa pergerakan market nih fluktuatif, naik turun, kadang-kadang udah naik tinggi akhirnya ninggalin shadow. Itu kalau kita nggak terkontrol, kadang-kadang kita nih, waduh tadi udah naik segitu harusnya di close nih kan gitu. Nah itu yang terjadi di lapangan. Tapi emang tiap hari kayak gitu kan? Yes, betul. Kondisi market memang seperti itu. Jadi ketika sudah dapatkan polanya, sudah dapat strateginya, teman-teman paling tidak tuh tahu SOP. Jadi trading ini meskipun pakai indikator apapun sah-sah saja, tapi yang terpenting adalah mengikuti SOP-nya, karena setiap strategi punya SOP. Kalau SOP itu dilanggar, ya siap dengan resiko. Kadang-kadang kita yang sudah menggunakan SOP aja kena loss kok, kena SL kok gitu. Apalagi yang nggak pakai SOP, SOP-nya dilanggar, itu yang repot. Gitu. Nah, untuk candlestick sendiri, bagaimana sih cara membaca candlestick untuk melihat istilahnya market, kebiasaan market gitu? Oke. Terutama untuk di gold ya. Saya biasanya menggunakan indikator tambahan seperti moving average ya. Itu hanya sebatas untuk membaca kondisi arah tren saja, karena ya pergerakan harga rata-ratanya ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa kondisinya tren itu sedang up, ya kita tahu bahwa pergerakan candle itu rata-rata di atas moving average ataupun sebaliknya. Nah, yang saya gunakan untuk analisa dan entry-nya di market ini ketika saya menemukan pola engulfing aja, Om. Jadi ketika menemukan pola engulfing, kita tahu bahwa engulfing itu misalkan engulfing bullish, artinya ada candle merah yang dimakan bodinya utuh sama candle hijau. Itu artinya kekuatan buyer sudah mulai masuk. Apalagi kondisinya tren itu sedang up, maka itu akan terjadi continuation. Biasanya itu terjadi di kondisi-kondisi ranging atau sideways ya. Biasanya polanya adalah impulsif, korektif, kemudian impulsif. Jadi pola ABCD itu pasti akan terjadi ketika memang trennya kita mengikuti. Jadi ketika sudah ketemu pola, contoh sedang bullish ya, sedang uptrend, kita tinggal tunggu aja konfirmasinya menggunakan engulfing bullish.
ketika dia terjadi engulfing bullish, tunggu area itu kembali, kemudian kita entry. Itu. Kalau mau langsung agresif ketika terjadi bullish engulfing dan kemudian harga close, kemudian pindah candle, kita bisa langsung entry. Itu kalau mau agresif. Tapi kalau mau diminimalisir resikonya, tunggu dia koreksi separuh dari body candle engulfing itu, kita bisa entry buy. Atau begitu juga sebalik. Oh, jadi intinya tetap tunggu sampai ada retracement terlebih dahulu. Yes. Tapi kalau nggak ada retracement ke atas terus. Ya sudah, kita harus sabar menunggu pola tersebut, karena yaitu ini yang harus dipahami sebenarnya. Kadang-kadang teman-teman nih ketika ketinggalan momen nih memaksakan diri untuk langsung entry aja, padahal kita tahu bahwa market nih buka 24 jam. Kalau teman-teman mau nongkrongin nih market, itu pasti akan ada pola. Pasti akan ada pola. Tinggal kita nih mau sabar nggak. Kalau sudah kelewatan, ya sudah, jangan dikejar. Daripada nanti sudah dikejar kita buy, harga malah lagi korektif dulu ke bawah. Kan ada keseret floating. Sayang sekali. Nah, kalau misalkan tidak mau ketinggalan, ya ketika terjadi pola bullish engulfing, pending order aja. Pending order di separuh harga, udah pasang SL, pasang TP, selesai. Itu. Oh ya, untuk masalah backtesting sendiri gitu, gimana sih cara Mas Dwi melakukan backtesting dan seberapa jauh ke belakang gitu kita harus membacktest strategi kita ini? Iya, saya dari strategi yang pakai scalping ini, karena memang fokusnya adalah di sesi Asia ya, kurang lebih sekitar narik itu 2 tahunan. Jadi saya ngambil history data tuh 2 tahun. Saya ambil data itu 2 tahun, baru kemudian saya jalankan. Ya ada yang manual, ada yang pakai software juga gitu. Jadi itu saya lakukan terus-terusan. Jadi sampai menemukan satu pola, oh ternyata pola yang seperti ini yang harus saya gunakan untuk mendapatkan probabilitas profit yang cukup besar gitu. Ya kalau mau dikatakan sebulan cari 10% sih sangat mudah sekali Om Hendrik. Gitu. Dan ini tuh sangat mudah dipakai buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya, yang nggak tahu stochastic itu gimana cara settingannya, RSI atau moving average itu apa, terus engulfing itu apa Mas. Nggak perlu seperti itu pun sebenarnya bisa aja gitu. Dan ini sudah saya testing kurang lebih 2 tahun ke belakang untuk backtestnya ya. Dan ini sudah saya gunakan dari sekitar tahun 2018-an. Cara ini saya gunakan untuk scalping dari 2018 sampai sekarang. Dan kebetulan saya mengenal trading dari 2014. Dan sampai hari ini full ya pendapatan saya dari trading. Oh iya, berarti memang sudah teruji ya. Dan sudah ada buktinya juga gitu. Masih hidup gitu ini akunnya gitu sampai sekarang. Ya. Betul. Iya. Oke, jadi untuk masih backtesting ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mesti kita pelajari dari backtesting itu, dan apa yang harus kita cari gitu dari backtesting itu? Yang pertama jelas teknik entry ya. Entry kita nih jangan sampai ya asal entry aja, karena menurut saya setiap pair itu punya karakteristik tersendiri. Iya. Ada karakternya masing-masing, seperti gold punya karakter tersendiri, kemudian GJ punya karakter tersendiri, EU punya karakter tersendiri. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ini pergerakan market nih, coba mungkin Om Hendrik nanti bisa tes saja. Di setiap pembukaan market, gold rata-rata itu dia akan naik dulu sekitar 20-30 pip di open market. Ya, di open market. Ya itu memang kebiasaannya. Tapi memang tidak selalu seperti itu. Tapi biasanya dia akan naik terlebih dahulu. Setelah itu baru dia nanti akan mengikuti pola trennya seperti apa. Nah, karakter-karakter itu yang saya gunakan. Dan kemudian saya analisa, kalau pakai cara ini bagaimana? Kalau pakai cara ini seperti apa maksud? Kemudian seberapa besar resikonya ketika saya menggunakan strategi A? Seperti itu. Jadi, ya itu yang saya lakukan. Sehingga ketika hasil backtesting itu mengatakan bahwa oh pakai pola A ini aja nih yang paling gampang tanpa harus pusing-pusing, terus kemudian kita ketika dapat pola ya sudah lakukan sesuai SOP-nya, SL-nya 10 pip misalkan, berarti target profitnya adalah 30 pip. Kemudian sangat ketat juga untuk masalah lot tadi. Kecuali teman-teman tadi ya, oke saya siap dengan $20 untuk diresikokan, sudah di split aja. Bikin 10 account misalkan, $20 ada 10 account kan
ya udah $20 hari ini transaksi. Ketika itu loss ataupun selesai saldonya habis, ya besok gunakan akun kedua. Jangan di hari itu akun kedua dijalankan lagi, itu repot. Itu sudah mengganggu SOP. Sehingga ketika hasil backtesting itu saya gunakan, kemudian saya reset, hasilnya bagus lah. Mungkin rata-rata di 80%. Memang ada juga ketika saya gunakan kondisi itu, strategi itu ya 5 hari berturut-turut itu kena SL. Tapi risk rewardnya kan kita hitung 1:3. Mungkin 5 hari kita kena SL 10 pip, jadi totalnya 50 pip. Tapi 5 hari ke depan itu sudah tertutup dengan take profit kita yang 1:3 itu. Iya. Sehingga hasil akhirnya masih plus. Iya, Gitu. Oke, jadi ini kan cuma main di XAUUSD ya. Ya. Jadi kenapa sih XAUUSD itu karakternya lebih mudah untuk dianalisa menurut Mas Dwi ya? Iya, oke. Yang pertama sih yang jelas dari pergerakannya ya, dari pergerakannya dibandingkan dengan pair-pair lain itu cukup apa ya? Cukup asik lah. Buat saya yang tipikal orangnya nggak mau lah lama-lama. Kalau ada momen yang baik, ada momen yang bagus dan bisa diambil lebih cepat, kenapa harus nunggu yang lain gitu? Kenapa harus pindah ke pair yang lain? Itu yang akhirnya saya memutuskan saya lebih cocok di XAUUSD. Sebenarnya ada juga market lain seperti Nasdaq misalkan gitu, atau misalkan oil gitu. Tapi pergerakan volatilenya si Nasdaq ataupun oil itu kadang-kadang lambatnya ya benar-benar lambat. Gak kayak gold yang pergerakannya tuh ya udah stabil, tapi begitu ada momen tertentu, boom, ya udah melesatnya lumayan juga gitu. Bisa langsung kenaikan. Kemarin kayak bulan apa ya? Desember kayaknya ya, awal-awal bulan atau apa tuh yang pembukaan market hari Senin itu naik sampai pas awal perang gajah itu. Ya. Itu kan nggak apa ya, kalau dipikir kan ini di luar terutama saya ini kan tidak pernah melihat yang namanya fundamental, jadi saya murni full technical analisa aja, hanya berpedoman pada technical yang saya kuasai. Jadi ketika teman-teman mungkin ada pendingan order atau ada transaksi di malam Jumat yang kemudian sampai nge-hold ya, itu Senin waduh mungkin ada yang bangun-bangun dapat mimpi apa nggak tahu ya, dapat keuntungan besar. Ada juga yang mungkin nangis MC dan segala macam. Nah itu kan pergerakannya cukup signifikan juga ya, dalam satu hari bisa ya kurang lebih sekitar berapa tuh, sekitar 800 lah, 800 pip itu kenaikan. Tapi di hari itu juga turunnya 1.200 ya. Tapi kalau dilihat-lihat sih kebanyakan yang nangis daripada yang ketawa. Ya soalnya ada di zona resisten gitu. Betul. Kebanyakan orang ada nahan sell. Iya, dan teman-teman tuh kadang-kadang nggak ngelihat juga. Ini kan akhir tahun ya Om ya. Jadi akhir tahun itu biasanya yang bergerak adalah time frame besar, bukan time frame kecil. H1 itu sudah tidak dilirik harusnya. Jadi kalau misalkan kita mau trading akhir tahun atau mungkin pertengahan tahun atau mungkin per kuartal, kita harus lihat time frame mana yang sedang bekerja. Sebenarnya itu. Nah, teman-teman yang mungkin hanya sekedar trading kemudian jam terbangnya belum begitu banyak, ya dia trading ya asal trading aja gitu. Makanya rata-rata ya akan ambilnya scalping gitu. Saya ada akun swing juga yang posisinya juga alhamdulillah ada grow juga, ada pertumbuhannya juga. Dengan teknik yang berbeda tentunya. Kalau scalping ya kayak tadi lah. Saya scalping untuk harian, bulanan gitu. Untuk yang swingnya ya nanti untuk tabungan dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya jadi ini seperti tadi ya, split untuk menjaga psikologi kita gitu. Jadi ada nggak teknik lain untuk menjaga psikologi kita gitu? Teknik lain untuk menjaga psikologi harus didampingi Om. Harus didampingi ya? Harus didampingi. Karena orang trading itu kalau misalkan orang-orang yang baru pemula itu nggak mempan loh. Kalau dikasih tahu A harus A, kasih tahu B harus B. Mungkin kalau pas lagi didampingi dia merasa nyaman, merasa oke
berarti ada yang ngawasin nih, dan dia akhirnya lebih pede. Tapi begitu dia lepas, dia trading sendiri dan paling laporan nih, Mas, hari ini saya kena SL sekian, Mas, hari ini saya MC sekian. Wah, tuh. Jadi untuk mengantisipasi itu ya paling tidak didampingi. Dengan cara apa? Misalkan Zoom meeting, misalkan seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali untuk mengupas. Arahnya diskusi. Kemarin kalian kena SL kenapa? Coba bisa kasih tahu nggak? Itu yang nanti akhirnya dijadikan sebagai bahan koreksi. Oh, nanti ada kendalanya di sini nih. Kalian melanggar SOP nih. Tapi kalau misalkan ternyata nggak dilanggar kok SOP-nya, ya sudah, memang pergerakan market seperti itu adanya. Jadi mau apa? Iya. Dan mungkin tambahan gitu buat teman-teman gitu. Jadi pada saat kita trading dan terkena SL atau mungkin MC, kita harus tahu kenapa kita SL. Yes, betul. Jadi buat teman-teman gitu. Jadi kalau masih belum tahu kenapa kita SL, mendingan belajar lagi. Jadi pada saat kita trading dan kita kena SL, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kita harus cari tahu kenapa kita bisa kena SL ini. Ya itu yang repot. Yang repot itu kita nggak tahu kenapa kena SL nih, kenapa MC, itu yang repot. Iya. Itu yang repot. Udah analisa udah bagus, harga pasti naik, udah full margin aja. Tiba-tiba kok ke bawah, ada apa ini? Itu yang harus dicari tahu gitu. Betul. Oh ya, dari video-video Mas Dwi gitu, ada nggak dari viewernya gitu yang bertanya atau bertanya atau meminta pendapat tentang strategi scalping dari Mas Dwi ini? Oke. Sebenarnya saya ada kelas ya. Saya ada kelas juga, dan teman-teman rata-rata itu menggunakan teknik scalping itu dengan cara yang saya gunakan tersebut ya. Nah, jadi ada pengalaman, ya ini masih bisa dikatakan orang yang nggak dikenal tiba-tiba ngubungin saya dari Jakarta. Dia bilang, Mas, saya minta tolong banget, ini saya akun lagi kena floating. Gitu. Lagi kena floating, kemudian tolong dibantu lah, paling tidak minimal BEP gitu. Saya nggak tahu orangnya, kenal juga nggak, tiba-tiba nge-WA aja, ya mungkin dapat kontak dari website atau mungkin dapat kontak dari YouTube ataupun sosial media lain. Terus akhirnya dia sampai ngomong begini, pokoknya nanti ketika sudah BEP saya serahin dia akunnya, nanti kalau ada profit pakai hasil juga nggak apa-apa. Saya nggak butuh itu, karena itu sebenarnya ya ini pengalaman saya, itu jebakan mereka aja sebenarnya. Nanti ketika profit ya kabur, ngilang orangnya. Ya gimana caranya mau withdraw, kan saya juga nggak punya hak untuk withdraw kan, karena withdraw dari masing-masing dan rekening atas nama pemilik account. Tapi niat saya di situ adalah, sampai dia ngomong, Mas tolong saya nih gojek, kayak ojol dan segala macam, saya tinggal uang sekian-sekiannya nih, rencananya pengen trading konsisten tapi akhirnya seperti ini. Dan akhirnya saya bantu tuh. Saya bantu sampai akhirnya balik BEP nih, terus kemudian selesai, sisanya ya di cut loss karena hitungan equity-nya sudah balik modal. Jadi ada floating minus berapapun dari balance itu yang lagi jalan, ya kita buang, terus kemudian baru kita naikkan. Selang 1 minggu lah, ada pertumbuhan sekitar kurang lebih 20%. Ngilang aja gitu, tiba-tiba ngilang aja. Tapi ya nggak apa-apa. Dan akhirnya 3 bulan berikutnya orangnya baru ngubungin lagi. Mungkin si bapak itu mengira saya nih udah menghapus history chatnya ya. Sudah menghapus history chatnya. Tapi tiba-tiba, loh ini kan orang yang dulu pernah saya bantu untuk naikin accountnya, pada waktu itu juga lagi floating dan lain-lain. Sekarang balik lagi, akhirnya ya saya sapa lagi, dan sampai hari ini akhirnya malah akrab malah. Sekarang komunikasinya lebih akrab. Iya, memang istilahnya apa ya? Mungkin istilah kasarnya nyebokin orang. Itu banyak om. Tapi ya, iya, tapi ya cukup pengalaman aja lah saya sih, saya gitu. Tidak semuanya saya jalani seperti itu juga. Iya. Banyak teman-teman yang pada pakai cara itu karena mereka menganggap, mosok, bahasanya orang Jawa gini, mosok sesimpel ini mas caranya, masa sesederhana ini gitu. Sedangkan mungkin teman-teman ekspektasinya kan caranya tuh yang ribet gitu. Dan kebetulan saya kan tipikal orang yang trading, kalau ada yang mudah, simple tapi profitable, kenapa harus cari yang ribet? Iya, biar keren.
Tapi kalau hasilnya nol ya buat apa gitu kan, trading kan cari profit juga. Ya, yang penting kan chartnya bagus ya. Ya, catnya bersih, kita ngeliatnya enak, floatingan nggak ada tuh seger. Iya. Tidur nyaman. Ya itu dia yang paling penting, nyaman tidur. Nggak ada jemuran. Nggak ada jemuran, betul. Ya. Ya, jadi sejauh ini ada nggak pesan-pesan buat teman-teman gitu yang mungkin menonton video ini gitu, buat teman-teman yang mau scalping menggunakan cara atau strategi yang dikembangkan oleh Mas Dwi gitu. Saran saya kalau scalpingan, teman-teman yang pertama harus sadar diri dulu ya. Sadar diri itu dalam artian saldonya kalian berapa. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siap dengan resiko. Trading ini bener-bener ya ngobrolin resiko, bukan ngobrolin profit trading. Iya. Kenapa? Karena kita baru entry aja udah floating minus loh. Iya. Mas ya kan. Nah kalau teman-teman masih mindsetnya berpikir bahwa trading itu adalah bagaimana caranya mendapatkan profit, kalau saya tidak, bagaimana caranya mengontrol resiko saya. Karena tadi kita baru entry buy atau sell aja udah floating minus. Jadi bagaimana saya mengontrol resiko yang sudah ada, resiko yang akan terjadi, kemudian bisa menghasilkan profit. Harus sadar diri dulu dengan balance-nya. Kemudian teman-teman juga kalau bisa ya jangan gunakan uang panas. Ya, gunakan uang dingin. Kalau misalkan mas saya udah ngebet banget pengen belajar trading, ya demo kan disediakan di setiap broker. Iya. Sampai teman-teman memahami strategi itu benar-benar mateng gitu ya. Paling tidak uji coba tuh 3 bulan deh pakai demo ya. Pakai strategi A aja gitu. Satu strategi aja. Pakai satu strategi aja sampai benar-benar 3 bulan ini ada pertumbuhan nggak balance. Kalau ada pertumbuhan misalkan, tapi mas 3 bulan ini saya cuma bisa grow 10%. Grow 10% itu besar. Besar sekali. Yang profesionalnya 10% 1 tahun loh. Betul. Kalau kita bandingkan dengan konvensional di luar sana ya, investasi apapun yang notabene konvensional seperti bank ataupun yang lain, itu kan kadang-kadang setahun cuma dikasih 4%, 5% gitu. Iya. Kalau koperasi mungkin ada sekitar 10-13%. Nah kita trading 3 bulan bisa dapat 10% masih kurang kan ya, aneh aja gitu. Apalagi teman-teman yang seperti itu tuh kadang-kadang masih menganggap bahwa trading itu gampang, terus kemudian setelah itu masih baru memulai. Sehingga ya itu tadi responnya adalah 3 bulan 10% ini kecil banget gitu. Padahal kalau ngelihat channel-channel yang lain sehari bisa dapat ratusan dolar, ratusan persen. Apakah bisa? Bisa, di trading bisa. Tapi sebanding lurus dengan resiko. Mereka yang pernah profit sampai 100% dalam 1 hari, saya yakin dia pernah loss atau MT juga 100% modal. Itu yang harus disadari. Jadi kalau teman-teman sudah sadar diri bahwa balance-nya cuma 100 dolar, ya jangan main-main dengan lot 0,1. Syarat 10 floating selesai. Iya. Ya. Syarat 10 pip, 20 pip udah selesai itu. Kalau teman-teman pengen bertahan pakai langsung terjun pakai akun real, ya 100 dolar ya paling enggak 0,01 lah gitu. Nanti batasan resikonya berapa, 10 pip. Artinya kita masih punya nyawa sekitar 10 kali trade lagi kalau kena SL. Gitu. Masa iya sih dengan teknik yang sama yang mungkin teman-teman pernah ajari 10 kali trade loss terus? Saya kira sih nggak mungkin ya. Kalaupun itu terjadi berarti itu ada SOP yang dilanggar dan itu salah. Yang kadang-kadang ya tadi psikologi kita nih merasa bahwa nggak bisa nih, loss tadi harus balik. Akhirnya apa? Untuk mempercepat lotnya dinaikkan. Begitu dinaikkan salah arah lagi, selesai lagi gitu. Jadi itulah Om, harus sadar diri, terus kemudian balance-nya ya, sadar diri sama balance, kemudian lot yang digunakannya harus rasional. Kemudian tadi harus diuji coba dulu pakai akun demo. Kalau teman-teman nggak punya uang dingin ya, atau uang yang siap diresikokan. Kalau teman-teman sudah itu baru nanti ya silakan teman-teman ketika sudah mulai merasa yakin, pede dengan strategi itu, silakan bisa terjun. Iya. Dan mungkin ada komunitas atau mungkin channel gitu yang bisa dibagikan buat teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mau kepoin kita ada di kelasjutawan.id. Ya, jutawan.
Ya, jadi ini kelasnya masih kelas-kelas orang nyari uang ya 1 juta 2 jutaan Om. Nanti mungkin next 1 juta 2 juta dolar. amin. Iya, nanti nextnya itu kelas mungkin akan ada levelnya, jadi mungkin kelas milioner atau apa. Tapi untuk saat ini kita masih merangkulnya adalah teman-teman yang masih ya anak-anak muda yang masih lagi pengen belajar trading dari awal, pengen ngebenahin istilahnya apa ya, bengkel lah. Kalau motor nih agak sedikit ngadat atau rusak ya harus dibawa ke bengkel dulu, dicari tahu problemnya apa. Nah itu ada di kelas jutawan, jadi teman-teman nanti mungkin saya sering banget nge-share strategi juga sebenarnya di channel, kemudian di kelas di Telegram juga ada. Namanya juga sama, di Telegramnya juga kelas jutawan.id. Oke. Nah, kayaknya udah lengkap banget ya. Ada websitenya, ada Telegramnya, juga ada channel YouTube-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin, ya balik lagi seperti Mas Dwi tadi, yang pengen ngepoin Mas Dwi gitu, bisa langsung ke channel Telegramnya. Atau mungkin ke yang tadi, kelas jutawan. Ya, kelasjutawan.id. .id ya, bukan .co.id, bukan .com, tapi .id. Oke, jadi mungkin podcast kita kali ini hanya sebatas ini saja, dan tidak menuntut kemungkinan kita akan ada podcast selanjutnya ya, Mas Dwi. Siap. Ya, kalau memang dipanggil lagi. Iyalah, kan belum jadi 1 juta dolar. Yes. Iya. Pokoknya kelas jutawan target 1 juta dolar. Siap. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa tanya di kolom komentar dan juga menghubungi atau kolom komentar di channelnya Mas Dwi ya, yang Hero apa tadi? Hero Trader Community. Hero Trade Community ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat terutama buat teman-teman yang masih belajar trading. Jangan menyerah karena trading ini bukan siapa yang paling cepat tapi siapa yang paling lama bertahan. Yes. Ya, jadi bukan siapa yang paling cepat bisa mendapatkan profit tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama, karena cepat profit aja belum tentu bisa bertahan lama di dunia trading ini. Oke, jadi saya Hendrik Susanto dan Mas Dwi, kami undur diri. Terima kasih banyak. Bye-bye.